mengekspresikan bahwa dia terlalu kesepian. Jack mengabaikannya. Dia memecahkan kacamatanya dan menyatukan kedua lensanya. Putuskan dahan pinus dengan santai. Cungkil plastik di atas, lalu masukkan ke dalam mulut. Campur dengan air liur dan kunyah. Rekatkan lensanya, dapatkan rumput kering berongga, masukkan dengan hati-hati ke dalam celahnya. Minumlah banyak air, ludahkan dengan keras. Kaca pembesar akhirnya dibuat. Selagi matahari bersinar, taruh jerami di paku. Fokuskan cahaya untuk menyalakannya. Tambahkan lebih banyak cabang. Naikkan suhu lebih tinggi. Tunggu sampai habis. Dia menuangkan air dengan cepat. Setelah ekspansi dan kontraksi termal, bebatuan di bawahnya lepas. Hanya ketukan lembut. Batu itu pecah menjadi potongan-potongan kecil. Tapi pakunya terkubur terlalu dalam. Tidak mungkin untuk menariknya sekali saja. Dia mengulangi operasi di atas. Terus bertiup, semoga cepat terbakar. Persis saat sebuah kendaraan militer lewat. Jack mengangkat senjatanya, namun mereka mengetahui bahwa mereka adalah tentara dari negara musuh. Kemudian jet tempur datang, terus jatuhkan bom ke tanah. Dia terus mengumpulkan kayu bakar. Jika tidak dicabut secepatnya, cepat atau lambat dia akan diledakkan sampai mati. Nyalakan kayu bakar terakhir. Jack makan makanan kaleng untuk mengisi kembali energinya. Keluarkan dahan yang terbakar, tuangkan air dingin lagi, kemudian gunakan seluruh kekuatan, tarik keluar dengan seluruh kekuatan. Tapi paku besinya dipasang terlalu dalam. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Semuanya sia-sia, dia menaruh peluru di larasnya. Gunakan kekuatan untuk mengeluarkan mulut peluru. Kemudian kumpulkan bubuk mesiu. Dia segera mengumpulkan setengah mangkuk. Dia menggali tempat yang terbakar, lalu tuangkan bubuk mesiu di atasnya. Terakhir tambahkan kerikil, nyalakan dengan tinder. Jack menutupi kepalanya dengan pakaian. Diam-diam menunggu bubuk mesiu meledak. Dia sangat bersemangat, dia melangkah maju dan menariknya. Benar saja, paku besinya menjadi longgar. Jack menebak dengan keras, lalu ambil rantainya, mencoba menariknya keluar. Akhirnya mengeluarkan senapannya, pasangkan batu besar. Dia kehabisan napas karena kelelahan. Tapi dia tetap memungut batu itu. Pukul tepat, Jack bertahan, pukul terus sampai matahari terbenam. Dia mengertakkan gigi, coba cabut pakunya lagi. Akhirnya, dia mengambil senapannya dan pergi. Menemukan seorang wanita tidak jauh dari sana. Wanita memperhatikan dirinya, tapi tidak takut dibunuh sama sekali. Jack meletakkan senapannya, dia juga lengah, melangkah maju. Carilah bantuan dari wanita itu. Meskipun mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda, tapi wanita bisa melihat Jack ingin melepaskan rantai dari kakinya. Dia kembali ke Xiaolin. Jack menemukan topi musuh. Dia memasukkan paku baja ke dalam rantai. Arahkan palu ke tanah dan jatuhkan. Sisi lainnya tertekuk di kaki desertir. Setelah menggunakan palu untuk meredamnya, perkuat lagi dengan paku baja. Selesaikan ini, petugas itu menjatuhkan senapan dan pergi. Jack dengan cepat berkumpul, namun saat ingin memotret, rekan satu tim telah berlari ke dalam hutan. Dia menginjak rantai itu. Setelah memastikan kuncinya, arahkan pistolnya. Jack memukul rantai di pergelangan kaki. Ambil rantainya, tapi ternyata itu masih utuh. Dia mengangkut semua perbekalan. Pertimbangkan dengan cermat alat yang dapat digunakan. Tanpa diduga, Jack menyalakan api di paku tersebut. Lalu tuangkan air dingin. Cungkil batu yang terbuka dengan mudah. Tapi pakunya terkubur terlalu dalam. Dia ingin pergi dengan cara ini. Sepertinya harus menunggu sampai bulan depan. Dia mengulurkan senapannya, seret sebuah batu besar, lalu angkat tinggi-tinggi, pukul paku dengan keras. Setelah menempa siang hingga senja, Jack akhirnya mencabut rantainya, mendapatkan kembali kebebasan. Dia mengangkat senapannya, melihat seorang wanita melalui teropong. Pada saat yang sama, wanita itu juga menemukannya. Tapi yang aneh adalah, bukan saja wanita tidak panik. Sebaliknya, dia dengan tenang melakukan pekerjaan. Jack melangkah maju, namun menemukan topi musuh. Dia tiba-tiba panik, lalu berjalan ke dalam gubuk. Katanya dia benci perang, namun karena kendala bahasa, mereka bertiga membicarakannya, tidak ada yang mengerti apapun. Sementara Jack meninggalkan kabin, tentara Soviet diam-diam menyembunyikan belati tersebut. Lalu buka pintu kayunya, majulah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jack tersenyum. Detik berikutnya, dia mengeluarkan belati. Katanya dia dipaksa bergabung dengan tentara. Padahal dia benci perang. Wanita itu melihat pemandangan ini. Dia sangat marah sehingga berjalan kembali ke kabin. Jack maju untuk berkomunikasi. Keduanya akhirnya menyelesaikan perbedaan mereka. Mereka berkumpul untuk makan. Jack makan beberapa mangkuk. Jack bernapas di luar. Maria datang, menunjuk pakaian kotor. Dia melepasnya secara kooperatif. Putuskan apa yang akan diberikan kembali. Dia menyebarkan tanah liat di atas kayu. Kemudian mulailah membongkar ember besi. Mary melangkah maju dengan menggoda.
mengekspresikan bahwa dia terlalu kesepian. Jack mengabaikannya. Tidak lama kemudian, dia membangun pemandian, dan dengan murah hati mengundang tentara Soviet. Cuci tubuh bersama-sama di bak mandi. Keduanya mengobrol dengan gembira, tapi saat ini, seorang wanita menerobos masuk. Dia menyerahkan sebuah tanaman, artinya bisa digunakan untuk menggosok dan memercik. Lalu dia menatap Jack dengan rakus. Setelah beberapa saat, dia ditarik keluar. Gadis masuk ke pemandian, menyerahkan handuk mandi kepada mereka berdua. Melihat tubuh yang kuat, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman jahat. Jack ditarik keluar dari kamar. Itu membuat Carl merasa iri. Dia ingin kembali ke rumah setelah mandi. Namun ternyata keduanya masih melanjutkan. Dalam hubungan singkat ini, Carl telah jatuh cinta pada Mary. Jadi dia sangat marah, memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Tapi ini sudah larut. Dia tidak punya pilihan selain berbaring di tumpukan jerami terlebih dahulu. Menghabiskan malam yang sulit ini. Bangun keesokan paginya, Carl semakin memikirkannya, ambil kapak dan selesaikan skor dengan Jack. Dia membuka pintu dengan hati-hati, lalu perlahan berjalan ke depan. Carl membuang kapaknya, bahkan jika dia melakukan cash secara acak. Kamu tidak akan pergi, tapi dalam perjalanan untuk pergi. Dia bertemu dua tentara Jerman. Dia ingin meminjam senjata Jack, tapi karena bahasanya berbeda, Jack tidak mengerti sama sekali. Selain itu, dia benci perang. Bagaimana mungkin meminjamkan senjata? Carl sangat marah, langsung berjuang dengan Jack. Carl dengan cepat ditundukkan, duduk dan tertawa. Tiba-tiba dia menekan Jack, ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Tapi dia tidak berdaya, jariku hampir putus. Kamu sama sekali tidak mengerti apa yang aku katakan. Aku berkata padamu, perang itu telah berakhir. Apakah kamu mengerti? Jika kamu ingin bertarung, kalau begitu ayo pergi bertarung. Carl sepertinya bangun, memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam perang. Tapi saat ini, sebuah pesawat terbang di atas langit. Keduanya langsung panik. Jack melihat melalui teropong. Tidak ditemukan ledakan. Mereka melangkah maju, memutuskan untuk mengunjungi tempat jatuhnya pesawat. Jack mengambil catatan itu. Di atas adalah berita berakhirnya perang. Dia berteriak gembira. Carl mendatangi pilot, ambil pistol yang terisi. Jack melangkah maju, bagikan berita ini dengan Carl. Tapi Carl curiga, sikapnya pun menjadi dingin. Carl menerima pesanan itu. Baru saat itulah dia percaya Jack. Dia merobek kapas dari kemejanya. Beri dia perban sederhana, lalu dia menggendong Jack, menuju ke arah gubuk. Mary mengetahui situasinya. Dia merawatnya dengan baik, akhirnya membangunkan Jack. Jack memakai sepatu bot kulit rusa, memutuskan untuk pergi dari sini bersama Carl. Mereka berjalan di atas salju. Saat kita sampai di pertigaan, keduanya mengucapkan selamat tinggal dalam berbagai bahasa. Meskipun tidak mengerti, tapi mereka tahu, pihak lain tidak lagi memiliki niat jahat.